Qala Imam Al-Habib Al-Qutb Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal ma'ruf, dan adapun perbuatan ma'ruf itu adalah ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lihi. Istilah ma'ruf adalah suatu istilah, suatu penamaan untuk segala sesuatu yang kita diperintah oleh Allah untuk mengerjakannya. Itu namanya ma'ruf. Mau yang wajib, mau yang sunnah. Mau dalilnya Al-Quran, hadis Nabi, ataupun aqwal, pendapat para ulama. Segala sesuatu yang manakala kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakannya, itulah yang namanya ma'ruf. Kebajikan, kebaikan, ketaatan. Wa ahabba min ibadihi al-qiyam bih. Dan setiap perbuatan ma'ruf itu adalah setiap perbuatan yang Allah cinta, yang Allah senang, manakala seorang hambanya menegakkan perbuatan ma'ruf tersebut. Wal munkar, adapun istilah munkar, kullu syai'in karihallahu fi'lah wa ahabba min ibadihi tarkah. Segala sesuatu yang Allah enggak senang kalau ada di antara kita yang melakukannya, itu adalah perbuatan munkar, perbuatan yang mendatangkan kebencian dari Allah, mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kita ini diperintah oleh Allah untuk menjauhinya. Allah senang kalau kita menjauhi segala perbuatan mungkar, kemaksiatan dan lain sebagainya. Wal qiyamu bidzalik a'nil amra wan nahya la budda minhu wa la rukhsata fi tarkih. Dan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah merupakan satu kewajiban. Jadi amar ma'ruf nahi munkar termasuk ma'ruf. Kenapa? Itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perbuatan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ma'ruf. Cukup aneh kalau ada orang sekarang mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perbuatan munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah perbuatan ma'ruf. Kenapa? Allah senang kalau kita melakukannya, dan Allah nggak senang kalau kita nggak melakukannya. Gambaran buat kita semuanya. Bahkan kita ini menjadi umat Nabi, umat terbaik. Ya, kita ini memang umat terbaik, tapi apakah kita pantas? Apakah kita layak untuk masuk surga bersama Nabi terbaik? Apakah kita pantas untuk mendapatkan jatah surga paling besar sebagai umat terbaik? Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kita harus beramar ma'ruf nahi munkar karena tidak Allah puji kita sebagai umat terbaik kecuali karena kita ini punya sifat. Apa sifatnya? Salah satunya bukan hanya iman kepada Allah, tapi juga beramar ma'ruf nahi munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar itu adalah merupakan satu kewajiban, satu keharusan. Wala rukhsata fi tarkih, enggak ada dispensasi. Enggak ada dispensasi keringanan untuk kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, enggak ada. Bisa hancur ini agama kalau nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Yang kepingin jadi baik, jadi baik. Yang kepingin jadi orang baik, nggak usah ngajak-ngajak orang yang nggak kepingin jadi orang baik. Nggak bisa. Nggak bisa. Ad-din an-nasihah. Pondasi agama ini adalah nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Coba. Wa qad qala alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan kepada kita semuanya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan satu perbuatan mungkar, Allah nggak seneng nih. Di atas buminya Allah dimaksiat itu nggak seneng. Barang siapa di antara kita
yang menyaksikan satu perbuatan mungkar, pertama, falyughayyirhu biyadi. Perubahlah dengan tangannya. Tangan ini bisa tangan. Secara hakikatnya adalah tangan. Seperti apa? Orang tua ketika melihat anaknya, istrinya nggak sholat, kan boleh untuk menampar, tapi dengan aturan, bukan menampar ngawur seperti tinju, bukan. Anak umur 10 tahun nggak mau sholat boleh ditampar kok. Itu syariat, itu perintah Nabi. Apakah kita berani mengatakan, wah Nabi ini radikal, wah Nabi ini bengis, tega, kejam? Enggak. Nabi itu ngajari kepada kita untuk sifat tegas dalam urusan prinsip. Itu seharusnya. Nabi itu ngajari kita untuk tegas dalam urusan prinsip. Anak kehilangan sepeda motor, ngamuk orang tua, bisa ngempeling. Anak kehilangan akhlak. Anak umur 10 tahun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, malu. Anak umur 10 tahun nggak bisa ngaji. Anak bolos sekolah 2 bulan, mukanya anak nggak jadi muka itu pasti merah semuanya. 2 bulan bolos, 2 bulan anaknya bolos sholat. Ayo. Kadang-kadang kita ini kalau berhadapan dengan syariat, wah syariat ini keras ya. Padahal kita sendiri keras sama anak tapi dalam urusan dunia. Kita sendiri keras kepada anak dalam urusan dunia, beda. Kalau urusannya surga nerakanya dia, nggak usah keras. Dalam urusan dunia keras, ya kualik sih, ya keliru. Anak sekarang Ustadz kalau dikerasi ngawur. Lah kalau anaknya bolos sekolah kenapa ditempeling? Nggak takut anaknya tambah ngawur? Banyak alasan kalau urusan syariat, banyak dalih. Nih, masih muda, saya dulu juga sama seperti dia, misalnya kan. Oh, nanti kalau dikerasi dalam urusan syariat bisa lari dan seterusnya. Banyak alasan, tapi dalam urusan dunia nggak ada alasan itu semuanya. Wae ngamuk sudah, wae nyentak, wae ngempeling. Ayo coba. Istrinya SMS-an sama laki-laki lain, marah. Istrinya buka aurat, padahal yang menentukan nasibnya dia surga atau neraka adalah auratnya istri, dijaga atau tidak. Kita ini bukan diajari kejam sama syariat, bukan. Kita ini diajari untuk tegas. Kita kalau kasihan sama anak, nanti di akhirat anak nggak kasihan kok sama kita. Jarno wis saaken, nanti di akhirat ngacung anak protes, nggak saaken sama kita. Jadi syariat ini mengajari tegas dalam urusan prinsip, dan itu hal yang wajar. Jangan ragu-ragu untuk tegas dalam urusan prinsip. Jangan ragu-ragu sebelum terlambat, sebelum anak semakin parah kelakuannya, semakin memalukan perbuatannya. Tegesi. Kalau ada anak mau semakin dekat dengan jurang, dipanggil nggak mau, gimana? Kalau perlu diseret. Ya gimana, Bib? Anak semakin dekat dengan jurang, Bib. Tak celuk gak gelem, tawe nggak mau. Diteriaki, diamuk, ngengkel. Semakin dekat dengan jurang, Bib, ya tak seret, Bib. Ya sama. Apalagi kalau semakin dekat dengan neraka, seret kalau perlu. Hati-hati. Kelalaian kita dalam pendidikan keluarga itu adalah resiko yang fatal. La yalgallaha ahadun bidzambin a'dzam min jahalati ahli. Tidak ada dosa yang paling berat dipikul oleh seseorang ketika dia berhadapan dengan Allah, menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah, kecuali adalah kebodohan keluarganya. Hati-hati. Wis tak kandhani, Bib. Apa cukup? Gitu loh. Apa cukup nek dikandhani? Kadang-kadang anak itu untuk diajak takut langsung kepada Allah berat. Anak itu diajak takut langsung kepada malaikat mungkar nakir, raqib atid, neraka berat. Minimal anak itu takut dulu sama orang tua. Anak takut sama orang tua, mau macam-macam. Waduh, lek aku sampai macam-macam mulai gak dadi anak aku. Mending gak sekolah, gak mangan, gak iso turu. Kenapa? Diusir sama orang tua.
Saya kalau sampai ketemuan pacaran, dibanting HP-nya saya misalnya, nggak apa-apa. Wah, saya kalau sampai ketemuan nggak sholat subuh, geger nggak jadi geger misalnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ketika dia dewasa, sudah sempurna akalnya, lebih-lebih ketika dia sudah punya anak, tahu susahnya didik anak. Untung saya punya orang tua yang keren. Coba orang tua saya nggak keren, orang tua saya keren, saya masih seperti ini. Gimana kalau orang tua saya nggak keren ya? Biarkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang kapasitas dia berat untuk diajak langsung takut kepada Allah dengan nasihat-nasihat kita, berat. Minimal dia takut kepada kita, tapi dalam urusan prinsip. Kalau anak tanya, Pak, ojo keren-keren Pak, lah ya apa le? Dosamu dosaku, atau gak keren ya apa? Lek dosamu dosaku, gak keren. Saya ini sebagai bapak, sebagai suami sudah terbebani dengan dosa saya sendiri. Jangan sampai kamu buat dosa, saya teledor, saya ceroboh, dosamu lah tambah apot. Nah itu. Kasih pengertian. Ini pentingnya ilmu. Jadi kita punya bahan, bekal untuk ngasih pengertian kepada anak. Kok keren? Tapi kan kita nggak seterusnya keren kan begitu. Tarik ulur. Pokoknya anak punya mindset, pola pikir, wis pokoknya lek urusan iki ojo macam-macam ya bapak ibu. Nah, wis sudah. Wis, itu aja sudah. Pokok kalau sudah urusan ini jangan macem-macem sama bapak sama ibu. Wes, apa pokoknya? Urusan sholat. Apa? Puasa jangan sampai mokel. Apa? Pergaulan. Apa? Aurat dan seterusnya. Kenakalan remaja zaman sekarang. Itu biade. Barang siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, rubahlah dengan tangannya dia. Itu tangan. Bisa diartikan juga biade ini adalah dengan kekuasaan, dengan aturan. Wah, ini yang garai kecelakaan ini Homer. Wah, yang garai pemerkosaan marak ya Homer. Yang garai tawuran Homer. Apa-apa Homer. Memang al-khamru ra'su kulli khati'ah. Khomer ini adalah pangkal sumber dari segala kerusakan. Dengan tanda tangannya dia mengatur aturan. Dilarang ada jual beli khomer dan produksi khomer di daerah ini. Titik, selesai. Hebat. Tanda tangannya dia menjadi anak tangga buat dirinya, yang kelak di akhirat akan dia susuri, yang akan dia titi. Semakin jauh dari neraka, semakin dekat dengan surga. Wah, sing garai wong mau kelek gara-gara warung buka awan-awan nih Ramadan. Wah, ini harus diatur nih. Tanya sama kiai, tanya sama ustadz, orang alim yang ngerti. Ustadz, gimana sih hukumnya orang buka warung siang hari Ramadan? Oh, hukumnya begini. Oh, memang nggak boleh ya? Nggak boleh. Lah kalau jual orang kafir toh, apa mungkin? Bagaimana mungkin ada warung buka hanya jual orang kafir? Kan nggak mungkin. Ditanyai KTP, kelihatan dari mukanya begitu, nggak bisa. Juali orang musafir tok sama, gimana tahu kita dia musafir atau enggak? Nggak bisa. Tutup menjelang buka puasa jam 4:30, jam 5 buka untuk ngeladeni orang yang buka puasa. Begitu seharusnya. Lo gimana? Masa kita ngenyang sama syariat? Mosok bib ngono bib. Lah kalau kita ini debat, ngenyang, menawar terhadap syariat, ya jelas kalah kita ini. Nggak punya posisi sama sekali kita ini sama syariat. Bukan syariat butuh sama kita yang butuh sama syariat. Kita kalau taat sama syariat, dengan perantara syariat kita selamat dari neraka, masuk surga. Berarti kita yang butuh sama syariat. Fal yughayyirhu biyadihi, dengan tanda tangannya dia. Ketemuan mesum, misalkan di alun-alun, dipecut depan umum misalnya, nggak apa-apa. Kenapa? Biar jadi contoh buat pemuda yang lain bisa ngawur. Dicek ternyata bukan mahram, mesum lagi di depan umum, kasih hukuman depan umum. Gak izin kok saya gini kayak hukuman kok izin. Seakan bekes, gak seakan ambek awake dhewe kok. Dia nggak kasihan sama dirinya sendiri. Wah, itu biadeh. Wah, saya ngomong seperti ini.
Takutnya Masjid Mutakin diparani polisi habis gitu. Ini Imam Haddad ini. Waduh, repot nanti akhirnya ya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau nggak mampu dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Gimana? Ya dengan lesan, dinasehati, dikasih tahu, dikasih pengertian. Tapi berurutan ya. Tangan mampu nggak kita? Kekuasaan mampu nggak kita? Kalau nggak mampu, baru. Bukan langsung moro-moro lesan. Enggak. Step by step. Tangan nggak mampu, kekuasaan nggak mampu. Oke, lesan ya. Nasihati. Nasihati. Misal wilayah kampung, lurah, camat, RT, RW, kades bikin peraturan dilarang sabung ayam di sini. Wah, kebetulan daerah itu hobinya sabung ayam. Sak kampung seneng sabung ayam. Judi ando-andoro. Waduh, opo-opoan iki RT RW. Kok ngurusi agama barang? Misalnya, lo kenapa? Lo, lah kalau sampai ada apa-apa di kampung, kalau sampai kalah judi, dia nggak bisa makan, anak istrinya nggak ada nafkah, mikir maling tuh akhirnya, mikir nyopet, mikir jambret, mikir begal, wis dilarang. Protes orang kampung, tambah hari tambah parah protesnya, ngawur tambahan. Nah, fabilisani. Dengan apa? Adakan pengajian, sampaikan kepada ulamanya yang diundang. Ini daerah ini, kebiasaan buruk orang kampungnya begini. Tolong Ustaz dikasih pengertian Ustaz. Yai, monggo jenengan tuturi. Yang ngomong siapa? Pejabatnya. Kenapa? Kalau pakai tangan kekuasaan bukan tambah baik, tambah nggak baik. Kenapa? Sudah dicoba, malah siap tawuran, malah keluarga saya diteror dan seterusnya. Oh ya wis, fabilisani. Fa in lam yastati, kalau nggak mampu, fabiqalbi, baru bicara tentang hati. Wis pokoknya aku nggak ridho. Saya tangan nggak bisa, kuasa nggak bisa, lesan nggak bisa. Ya wis, pokoknya aku nggak ridho. Cuman tanda nggak ridhonya apa? Mangan bareng sampai DE, terus ngomong nggak ridho, ya nggak bisa. Di pertemuan terakhir sudah kita bahas tentang kisahnya kaum Sabat, terbagi menjadi 3 golongan. Satu golongan ngasih nasihat, nggak mau dinasehati. Ngasih nasihat nggak mau, hijrah dia, pindah wis, mumpung gurung kena balak, mumpung belum saya kena imbasnya, kena getahnya, gak melok seneng, melok soro, enggak, pindah. Golongan kedua ngasih nasihat, nggak mau ngasih nasihat tapi kumpul. Pokoknya saya nggak ridho loh ya, saya tidak melakukan apa yang mereka lakukan, tapi kumpul, makan bareng, ketawa ketiwi bareng misalnya. Oh, kelompok yang pertama, kelompok yang ketiga adalah orang yang memang melanggar aturan Allah, dilarang melaut pada hari Sabtu. Ketika turun bala, 2 kelompok kena, walaupun orang yang nggak ridho dengan hatinya tadi itu, tapi masih kumpul sama mereka, kena. Contoh tsunami di Aceh, 200.000. Apa semuanya orang nggak baik? Apa nggak ada orang baiknya? Ada orang baiknya. Kenapa? Kalau sudah turun yang namanya bala, roto, nggak bisa milih-milih itu. Nggak bisa air laut tuh milih, itu nggak bisa. Secara umum berlaku begitu, kecuali sifatnya karomah yang Allah kehendaki terhadap seseorang. Wa dzalika adhaful iman. Ketidakridhoan terhadap perbuatan mungkar dengan hati, hanya dengan hati, itu adalah merupakan paling lemahnya iman. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin ukhra wa laisa wara'a dzalika ya'ni al-inkar bil qalb. Tidak ada di belakang itu. Apa itu? Ingkar dengan hati, enggak ridho dengan perbuatan mungkar dengan hati, bukan dengan tangan kekuasaan, bukan dengan lesan, tapi dengan hati. Walaisa wara'a dzalika minal iman mithqalu dzarrah. Enggak ada di belakang itu sedikit pun daripada iman. Dengan tangan nggak mampu, dengan lesan ternyata nggak mampu, dengan hati, masa hati nggak mampu? Jangan ngomong nggak mampu, berarti nggak punya iman, itu namanya.
Walaisa wara'a dzalika minal iman mithqalu dzarrah. Sedikit aja daripada iman nggak ada. Jadi minimal kita nggak ridho. Kita ngamuk, kita pegel, kita kecewa, kita marah sama orang yang berbuat mungkar di daerah kita. Kenapa? Iki nggarakno apes. Ini nggarakno wabah, nggarakno bala, nggarakno ujian, nggarakno musibah. Namanya orang marah gimana? Mosok mangan bareng? Enggak. Itu namanya sanksi sosial. Itu namanya sanksi sosial. Perlu sanksi sosial. Kadang-kadang sanksi sosial itu lebih apa ya, menghantui seseorang pelaku kemungkaran daripada sanksi yang lain. Di penjara nggak kapok, di sanksi sosial kapok. Taubat akhirnya. Itu seharusnya. Ada orang tobat dengan cara dikeras. Ada orang tobat dengan cara dihalus, macam-macam gitu loh. Macam-macam. Yang mau pakai dengan cara yang lembut, monggo. Asal tidak merasa benar sendiri. Yang mau pakai cara tegas, keras, monggo. Banyak cerita bagaimana orang itu dikerasi malah tobat, dikerasi malah ingat. Banyak cerita seperti itu. Nanti akan kita bahas. Baik. Dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, wallahi nafsi biyadihi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, demi zat yang mana jiwaku ada di kekuasaannya, demi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sumpah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya lah kalian beramar ma'ruf nahi munkar, aw yushkunallah yabatha jawaban minhu. Kalau nyaris kalau kalian tidak beramar ma'ruf nahi munkar, kalian sudah hampir nyaris Allah timpakan kepada kalian hukuman. Semakin hari semakin nyata hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin reda. Bukan semakin reda. Kenapa? Enggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar justru jadi musuh sekarang. Justru dianggap sampah masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar. Ngeletek kulit anake sing ngecemplung, baru dia ngamuk. Kalau sudah keluarganya jadi korban, baru ini ya kebakaran jenggot. Nah, kenapa? Nggak diantisipasi dari awal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Niscayalah kalian untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar, atau enggak, kata Rasulullah SAW, hampir saja kalian dalam keadaan nyaris mendapatkan iqab, sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian ketika mendapatkan hukuman dari Allah, sanksi dari Allah, musibah, ujian, bala dari Allah, minta kepada Allah doa, nggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita minta corona cepat nyingkir, enggak. Kenapa? Lawang Indonesia ngurmat corona kok memang. Indonesia ini ngurmat corona. Lek pengajian maskeran nggak oleh, lek rekreasi maskeran nggak apa-apa. Repot ya. Nah, warung kopi tambah banyak loh di Malang ini. Baru-baru. Masa mereka nggak pakai izin? Kan nggak mungkin ya. Sakmono akeh nggak pakai izin nggak mungkin. Lah kok diizini? Coba kampung sini mau ngadain pengajian, repot. RT gak ngizini, RW gak ngizini, lurah gak ngizini, camat gak ngizini. Warung kopi yang kalau nggak ngopi nggak mati. Tambah marah. Itu namanya Indonesia ngurmat corona. Tempat maksiat, ya bukan warung kopi tempat maksiat ya, tapi kan buat gendaan, buat pacaran, itunya yang menjadi kemaksiatan. Tempat yang ada resiko kemaksiatan di rumah. Pengajian, istighotsah yang bisa ngangkat bala dilarang. Yang ngurmat corona itu namanya. Itu namanya ngurmat corona. Di rumah corona. Iya. Tambah berkembang biak sekarang. Mall dibuka. Pengajian gak oleh total. Kalau mall apa gak oleh total? Kalau mall ada dispensasi. Kalau pengajian nggak ada. Nggak oleh. Tahlil. Kadang situ kami 20, 30 nggak oleh. Padahal istrinya adalah
Zikir yang bisa ngangkat bala, repot. Warung kopi tak bahagia, repot. Akhirnya berubah-ubah terus aturannya. Nanti jam malam, kapan reda dibuka, kok kapan ini lagi jam malam lagi. Tidak menyiram dari mana api itu berasal, tidak memadamkan dari mana api itu berasal. Cari sumber apinya dari mana, begitu seharusnya. Jadi kita enggak merumat corona. Akhirnya kita minta kepada Allah, nggak diijabah sama Allah. Kenapa? Nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Yang masuk ke masjid sama yang masuk ke mall, lebih banyak mana? Ke mall. Nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, itu nggak ada. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kita mau minta kepada Allah lah kalau kita nggak mau koreksi diri gitu loh. Gak duisin. Kita ini nggak mau koreksi diri, introspeksi diri apa kesalahannya kita. Kemudian kita minta kepada Allah dibereskan ini urusannya. Nggak bisa. Amar ma'ruf nahi munkar dulu. Suarakan kebenaran adalah kebenaran, hak adalah hak, batil adalah batil, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya. Ya. Al-Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu warḍah juga mengatakan begini, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknyalah kalian selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Hendaknyalah kalian untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar, au liyusallitannallahu 'alaikum sultanan zaliman. Atau kalau enggak, Allah akan berikan kepada kalian sultanan zaliman, penguasa yang zalim menjadi penguasa kalian, pemimpin kalian. La yajullu kabirakum wa la yarhamu saghirakum. Penguasa yang zalim ini enggak pandang bulu, mau yang tua mau yang muda. Enggak rahmat kepada yang muda, kepada anak kecil misalnya. La yajullu kabirakum, yang tidak menghormati orang tua. Tidak menghormati orang tua. Nyata sekarang. Belas yang ngajeni wong tua tadi. Sampai gak dianggap. Wa yad'u 'alaih khiyarukum fala yustajabu lahum. Kalian mendoakan buruk. Iya, siapa di antara kalian orang-orang baik mendoakan buruk kepada dia sultan yang zaliman tadi itu, fala yustajabu lakum. Enggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadijah, lah kok enak itu. Lah mosok apinya nggak dipadamkan tapi minta hujan. Padamkan apinya, tunjukkan usahanya. Ngototnya kita ingin cepat masalah ini kelar, baru minta pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Wastastansirun falatun sorun. Kalian minta tolong nggak ditolong. Kalian minta bantuan nggak dibantu oleh Allah. Watastaghfirun fala yughfar lakum. Yang lebih fatal, kalian minta ampunan kepada Allah, Allah nggak kasih ampunan kepada kalian. Kalian minta ampun, tapi kalian nggak dikasih ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalian tetap tidak beramar ma'ruf nahi munkar, yang mana kapan kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Tidak beramar ma'ruf nahi munkar itu dosa. Tidak menyuarakan yang hak batil dosa. Kok minta ampun? Ngelakoni dosa. Sik ngelakoni dosa, lek tobat minta ampun. Enggak tobat kok minta ampun. Ini ucapannya ulama, ucapannya sahabat, ucapannya Rasulullah SAW. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Tidak termasuk di antara umatku, tidak tergolong daripada umatku barang siapa yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak menghormati kepada yang tua. Dan wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Seperti saya katakan di awal, kita ini menjadi umat Nabi karena Allah sifatkan kepada kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menjadi umat Nabi karena kita punya sifat amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tinggalkan sifat amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita sudah menanggalkan pakaian kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis Rasulullah juga mengatakan begini, wa qala alaihi salatu wassalam, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Demi kekuasaan Allah, demi jiwaku yang ada di bawah kekuasaan Allah, hendaknya lah kalian beramal ma'ruf nahi munkar, wa la ta'khudunna 'ala yadil zalim aw la yab'athanna Allah 'alaikum iqaban min indih. Atau kalian akan hendaknya lah kalian beramal ma'ruf nahi munkar. Hendaknya lah rampas apa yang menjadi hak kalian dari tangan orang yang zalim. Beramar ma'ruf nahi munkar lah kalian. Apa yang menjadi hak kalian rampas kembali, rebut kembali dari tangannya orang yang zalim. Atau kalau enggak, Allah berikan hukuman kepada kalian. Rasulullah ini yang bilang. Rasulullah ini yang bilang. Namanya ngerampas ini gimana ya? Kula nyuwun gitu. Rebut dengan suara yang lantang, itu adalah haknya kita. Dalam riwayat yang lain, idza habat ummati an taqula lidh-dhalim ya dhalim. Jika seorang umatku takut, khawatir untuk mengatakan kepada orang zalim ya zalim. Jika umatku sudah mulai takut untuk dengan lantang dia mengatakan orang zalim kepada orang yang memang zalim, maka kata Nabi bagaimana? Faqad tuwdi'a minha, yakni wa ma'na dzalik qad dhahaba khairuha wa dana halakuha. Sudah hilang kebaikan dari umatku tersebut, yang ada adalah semakin dekat dengan kehancuran, kebinasaan. Ada kira-kira orang sekarang yang berani ngomong zalim? Ada yang ngomong zalim kepada orang zalim justru dicap zalim sekarang. Ada. Padahal dia bicara kepada orang zalim dengan ucapan wahai orang yang zalim, itu dia menjadi martir, menjadi korban atas hajatnya manusia. Bukan dia aja yang merasa zalim sebetulnya, merasa dizalimi. Banyak orang merasa terzalimi, tapi nggak ada yang berani. Ada orang berani malah dikebuk rame-rame. Ya inilah keadaannya kita. Pengecut, licik. Saya pernah lihat foto, mungkin panjenengan juga pernah lihat foto di zaman Belanda itu. Yang Belanda ambil rokokan senden di tiang rumah. Ada seorang pahlawan, diikat tangannya, diikat badannya berdiri, diinterogasi sama orang yang wajahnya sama dengan wajahnya kita, orang yang bahasanya sama dengan bahasanya kita, orang yang lidahnya masuk makanannya apa sama dengan kita. Ya Allah, orang penjajahnya, orang Belandanya cuma berapa gelintir, pengkhianatnya searat-arat. Kapan ada yang membela bangsa dan negaranya, jadi musuh bersama malah. Itu terulang, sejarah itu terulang siapa? Sejarah itu terulang, repot. Kita tidak punya andil apa-apa sama bangsa negara, apalagi sama agama. Ngilokno orang yang punya andil besar sama bangsa dan negara dan juga agamanya. Repot. Nggak tahu sampai kapan kita sadar ini. Nggak tahu, saya nggak tahu sampai kapan kita sadar kalau kita ini betul-betul ngawur. Ngawur. Apa nunggu bedil ditodongkan kepalanya kita, anak istri kita baru? Coba saya dulu ke Asep. Repot. Contoh ya. Dana bansos dikorupsi. Mana suaranya kita? Menang kawan. Tidak ada. Padahal itu haknya kita. Tidak ada yang bersuara. Ketika ada yang bersuara, jadi musuh. Disuudoni. Repot. Mau genah ya apa ini ceritanya? Kurang nyoto dah korupsi ini. Bansos dikorupsi. Ya kondisi seperti ini. Nggak ada yang bersuara ya. Nggak ada. Yang turun ke jalan demo kemudian menyuarakan kebenaran. Ya kok iso? Dulu sebelum ada kasus yang nyuri dana bansos, yang korupsi, hukum mati. Tuntut sekarang, ayo coba hukum mati. Nggak ada yang bersuara sekarang. Nggak ada, mendeng kabeh. Ya terus mesti tikusnya tambah banyak sekarang. Kenapa? Di Indonesia ini jangankan hukuman potong jari, potong leher, nggak ada. Hukuman sosial nggak ada. Tahu no?
Nggak ada koruptor tidak bisa izin. Kenapa kita nggak pernah ngasih sanksi sosial kepada mereka? Kadang-kadang koruptor kapan jabat, iya, kapan ikut pemilihan terpilih lagi kadang-kadang. Bangsa, negara, aturan negara ngasih peluang untuk itu dan kita milih. Pokoknya duit. Repot. Pernah? Di zaman ada di zaman Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika itu beliau papasan dengan seorang penguasa namanya Mansur. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq ulama besar, tokoh luar biasa. Kemudian penguasa Mansur ini tanya kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika itu lalat hinggap di pipinya Mansur, si penguasa. Tanya nih Mansur kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq, wahai Ja'far, apa perlunya ya Allah ciptakan lalat ini ya? Apa jawabannya Imam Ja'far As-Shadiq di hadapan Mansur saat itu? Liyudhilla bihil jababirah, untuk merendahkan orang yang sok, untuk menghinakan orang yang arogan. Langsung meneng. Siapa namanya? Mansur. Artinya apa? Hinggapnya lalat di pipimu wahai Mansur itu untuk menghinakan kamu. Orang yang sok, orang yang arogan, yang main-main dengan kuasanya, yang sewenang-wenang, yang semena-mena. Itulah tujuan kenapa Allah ciptakan lalat nempel di pipinya kamu. Kamu napuk lalat, napuk pipinya kamu sendiri. Menghinakan dirinya sendiri, sama seperti siapa? Namrud. Iya, kelebon nyamuk ngeplak-ngeplak dasi dewi. Sampai matinya mati ngeplak-ngeplak dasi dewi. Itu tujuannya. Pernah lagi di zaman Syekh Muhammad bin Ibrahim. Bukan, seorang penguasa namanya Muhammad bin Ibrahim. Saat itu menjadi penguasa dari kota Mekah. Menjadi penguasa ada di kota Mekah. Papasan ketika tawaf dengan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri tawaf. Kemudian Muhammad bin Ibrahim tawaf. Kemudian Muhammad bin Ibrahim mengucapkan salam kepada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Assalamualaikum. Apa jawabannya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri? Keras jawabannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kamu kepingin mengucapkan salam itu adalah agar aku tahu kamu tawaf, semari. Hajatmu semari berarti. Langsung di cut. Kalau kamu mengucapkan salam di tempat tawaf seperti ini agar aku tahu kalau kamu sedang tawaf, ya wis mari wis hajatmu wis ya. Lega awakmu. Rowewan aku dari salamnya kamu, sekarang aku tahu kalau kamu tawaf, wis yo, mari yo. Bayangkan. Gak dijawab salamnya sama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini gambaran bahwa tegas di hadapan pemimpin yang zalim itu gak ada masalah sebetulnya. Kita harus berani, ya apapun resikonya. Walaupun harus menjadi musuh bersama. Malah diceritakan juga ada seorang wali min auliyaillah namanya Al-Habib Abdullah bin Sulaiman Basurrah. Al-Habib Abdullah bin Sulaiman Basurrah. Beliau hidup saat itu di zaman penguasa yang kalau maksiat terang-terangan. Ramadan bakar sate di depan umum. Ramadan minum khamr di muka umum. Iya. Sekali waktu Al-Habib Abdullah bin Sulaiman ini duduk di Masjid Jami' di daerah Hainan, Hadramut. Kemudian sampai kepada beliau sebuah kabar bahwa penguasa saat itu sedang terang-terangan dalam kemaksiatannya.
Ramadan nggak puasa, kemudian mabuk-mabukan, seterusnya. Nggak ada malu, nggak takut kepada Allah, nantang, pegel. Al-Habib Abdullah bin Sulaiman ini pegel. Pikir harus sing wani nasihati, tak nasihati enggak. Dikatakan apa? Dinasihati dengan keras, dengan tegas. Ya, diamuk si sultan tadi itu. Kemudian si sultan ngirim utusan, bilang ya sama Abdullah bin Sulaiman, aku kasih waktu dia 8 hari untuk pergi dari tempat ini. Diancam. Untuk pergi dari tempatku ini 8 hari aku kasih. Kalau enggak tak pateni. Ketika sampai utusan itu menyampaikan kabar tersebut, kamu kata sultan, kata raja, kata penguasa dikasih waktu 8 hari untuk pergi dari tempat ini. Enggak pergi, hilang kepalanya kamu. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Sulaiman? Bilang ya, aku kasih waktu dia 4 hari. Kalau dia ngasih aku waktu 8 hari, aku kasih waktu dia 4 hari, mati dia. Dia gak tobat, mati dia. Bayangkan. Akhirnya hari demi hari berlalu. Hari demi hari berlalu. Ketika H-2, H-1 misalnya sudah mendekati janjinya 4 hari. Ini Al-Habib Abdullah bin Sulaiman Basurra pergi ke rumah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ngarang Ratibul Attas. Gurunya Al-Imam Al-Haddad yang kita baca kitabnya sekarang. Kemudian cerita, iya, gimana ya Habib? Saya ini sudah kadung ngancem sultan, umurnya dia nggak lebih dari 4 hari. Ini sudah hamil sekian. Gara-garanya apa? Lah gimana dia terang-terangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari Ramadan. Akhirnya beliau minta doa kepada Al-Habib Umar. Coba doakan. Kalau memang dia nggak tobat ya Habib, doakan biar mati aja ini sultan ini, biar nggak ditiru. Akhirnya orang yang maksiat di kampung anak tambah menjadi. Kenapa? Ada perlindungan dari sultan. Saklop soalnya. Maka Al-Habib Umar mengatakan apa? Insya Allah wahai Abdullah, apa yang kamu ucapkan kepada dia sempurna. Artinya apa? Kedaden. Ucapan kamu akan matinya sultan yang dolim itu sebelum 4 hari akan terjadi kok. Nah, akhirnya sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sultan tadi itu di zaman itu ya tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak dari musuh, dari kabilah yang lain atau suku yang lain, mati ketika perang saat itu. Subhanallah. Jadi begini, kita ini wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak mampu untuk beramar ma'ruf nahi munkar, apa yang kita sanggup lakukan? Tangan nggak mampu, oke. Lisan nggak mampu, hati. Kalau sudah hati nggak mampu, nggak punya iman berarti kita. Tanda orang yang nggak ridho dengan kemaksiatan, kemungkaran dengan hatinya, dia nggak cocok sama perbuatannya dan dia nggak setuju. Dia nggak ridho, dia nggak mau makan bareng dengan orang itu. Kalau perlu diundang nggak datang. Dan tanda kalau dia nggak ridho sama kemaksiatan tersebut, ketika ada orang beramar ma'ruf nahi munkar, jazakallahu khair, terima kasih ya, kamu sudah menyuarakan apa yang ada dalam hati saya nggak mampu, saya nggak berani, kamu berani, hebat, terima kasih. Gitu seharusnya. Ini enggak. Orang sekarang enggak. Repot. Nah, ya nggak tahu nih. Kita ini pengajian cuma sekedar pengajian rutinan gitu, tapi nggak ada perubahan. Allah alam. Mal bagi illal hidayah wa taufik min Allah. Nggak ada yang tersisa kecuali taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang memiliki hati itu adalah Allah, bukan saya, bukan Al-Imam Al-Haddad. Cuman yang jelas kalau Al-Imam Al-Haddad nasihatnya tidak membekas dalam hatinya kita, terus mau nasihatnya siapa yang mau kita dengar? Kalau kalamnya, nasihatnya, petuahnya, wejangannya orang sekelas Al-Imamul Haddad gak ngasih manfaat kepada kita, kita ini berharap dengarkan nasihatnya siapa terus ngasih manfaat kepada kita. Contohnya, apakah sampai sekarang ilmu kita manfaat? Berkali-kali kita dengar, ya mungkin ratusan ulama kita pernah dengar ceramahnya. Apakah ada manfaat pada diri kita?
Itu gambarannya. Itu gambaran. Kenapa? Karena kita masih kalah sama nafsu. Kita masih nuruti sama yang namanya nafsu. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dijaga agama kita, dimuliakan agama kita, bangsa dan negara kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka yang zalim dikasih hidayah oleh Allah. Kalau memang mereka enggak bisa dikasih hidayah, mudah-mudahan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya, anak, istri, suami kita, orang tua kita, keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah, dijaga imannya, dijaga akidahnya, dijaga pemahamannya. Mudah-mudahan senantiasa dikasih rezeki yang halal, manfaat barokah buat kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang hujjatan lana la hujjatan alaina, syahidan lana la syahidan alaina. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana